lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dosen pengampu ilmu budaya dasar Bapak Arif Panani. Yang saya hormati, saya muliakan dan serta saya banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswa dan mahasiswi BKPI semester 2 regular weekend. Semoga semuanya kita selalu diberikan kesehatan walafiat dan juga diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum memulai presentasi tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Perkenalkan, nama saya Idrus Rifai. Nomor induk mahasiswa 21220017. Saya dari kelas Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 2 regular weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum. Antara lain mengenai kejujuran, keadilan, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral. Karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan kesehari-harian. Pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Secara umum ada tiga lingkungan. Ada tiga lingkungan yang sangat kondusif untuk melaksanakan pendidikan moral, yaitu pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan pendidikan, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Peran keluarga dalam pendidikan mendukung terjadinya proses identifikasi, internalisasi, panutan, dan reproduksi langsung dari nilai-nilai moral yang hendak ditanamkan sebagai pola orientasi dari kehidupan keluarga. Hal-hal yang juga perlu diperhatikan dalam pendidikan moral di lingkungan keluarga adalah penanaman nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam segenap aspek. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dari manusia, nilai, moral, dan hukum. Yang kedua, hakikat fungsi perwujudan nilai moral dan hukum. Yang ketiga,
keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang terakhir adalah problematika nilai, moral, hukum dalam masyarakat dan negara. Oke, sekarang kita terkait dengan tujuan. Yang pertama, membahas mengenai manusia, nilai, moral, dan hukum. Yang kedua, mengetahui hakikat fungsi dari perwujudan nilai moral dan hukum. Yang ketiga, mempelajari tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang keempat, membahas tentang problematika nilai moral dalam masyarakat dan negara. Yang pertama adalah nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak disadari. Yang kedua adalah terkait dengan moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Yang ketiga adalah hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Oke, selanjutnya adalah hakikat fungsi perwujudan nilai moral dan hukum. Ya, terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu diantaranya adalah aksiologi atau filsafat nilai yang mempunyai dua kajian utama, yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika itu berhubungan dengan keindahan, sedangkan etika itu berhubungan dengan baik dan salah. Namun karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depan, meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya. Menurut Barthes, ada 3 jenis makna etika, yaitu yang pertama, kata etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang
atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Dalam kurung kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik dan yang buruk, atau bisa disebut dengan filsafat moral. Secara bahasa berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Itu dalam kurungan. Secara istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Digaris tebalkan, manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, norma sosial itu adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok, masyarakat, dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya. Sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma itu disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkannya. Baik, sekarang adalah yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya, manusia, nilai moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dan ikhlas mengenai nilai moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Manusia itu individu yang terdiri dari jasad dan roh makhluk yang paling sempurna, paling tertinggi derajatnya, dan menjadi khalifah di permukaan bumi. Nilai juga adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting dan dari seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan bangsa. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan teruntuk untuk saya pribadi, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi saya, mohon untuk diberikan saran atau komenan, kritikan dari teman-teman semuanya, serta yang terhormat dosen pengampu Bapak Arif Fanani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.